Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dan saya kembali akan mengajak kita untuk merenungkan lagi firman Tuhan yang saya percaya menjadi sumber inspirasi buat setiap kita. Waktu saudara susah, ingat renungkan firman Tuhan. Waktu saudara takut, khawatir, ingat renungkan firman Tuhan. Waktu saudara bimbang, ingat renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan jadi kekuatan, jadi jawaban buat setiap kita. Mari kita ambil Alkitab kita dari Yakobus pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga saja. Sebenarnya ayat-ayat ini bisa kita baca sampai dengan ayat yang ke-8, tapi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca ayat yang kedua dan yang ketiga saja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan datang buat setiap kita hari ini dan mengingatkan kita bahwa kita harus mampu dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam pencobaan yang kita alami. Kita harus mampu tetap berbahagia. Kita tetap harus bisa bersuka cita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan buat setiap kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan seperti apa? Pencobaan yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah pencobaan yang bukan cuma sekedar membuat kita naik kelas. Ada banyak orang menganggap bahwa pencobaan atau ujian itu akan membuat kita naik kelas. Tapi hari ini firman Tuhan mau ingatkan buat setiap kita. Saya ingin ingatkan buat setiap kita bahwa pencobaan, ujian yang kita alami bukan cuma sekedar membawa kita naik kelas. Tetapi ini yang paling penting, pencobaan, ujian yang Tuhan izinkan kita alami, kita lewati dalam kehidupan kita. Dan kita harus menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan karena ini yang terjadi. Karena ujian, karena pencobaan itu akan menunjukkan buat setiap kita, akan membuat kita mengerti apa yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Apakah realita Tuhan ada dalam hidup setiap kita atau tidak? Pencobaan yang kita alami, ujian-ujian yang kita alami bukan cuma sekedar membawa kita naik kelas, tapi ingin menunjukkan buat setiap kita, apakah ada realita Tuhan dalam hidup setiap kita. Itu yang paling penting. Dan saya percaya realita Tuhan akan membuat kita sanggup memikul banyak hal dalam kehidupan kita. Realita Tuhan dalam kehidupan kita akan membuat kita kuat menghadapi apapun juga. Makanya itu yang paling penting. Itu yang firman Tuhan ingin ajarkan, ingin ingatkan buat setiap kita. Yuk, kalau kita menghadapi ujian, kalau kita menghadapi pencobaan, harusnya kita bisa bersuka cita. Karena ujian ini akan menunjukkan buat setiap kita apa sebenarnya yang ada dalam hidup kita. Tanpa ujian, tanpa pencobaan, kita berpikir, oh kita sudah ibadah, kita sudah melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah ibadah yang kita kerjakan, apakah pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan, apakah pelayanan ibadah yang kita lakukan sudah membuat realita Tuhan ada dalam hidup kita atau tidak? Tapi ujianlah yang akan menunjukkan buat setiap kita siapa yang ada dalam hidup kita. Waktu kita ibadah, waktu kita melayani Tuhan, kelihatannya semuanya indah, kelihatannya semuanya baik. Tuhan yang kelihatan dalam hidup kita. Tapi waktu kita mengalami tekanan, itu yang akan menunjukkan buat setiap kita sebenarnya apa yang ada dalam hidup kita. Waktu kita dikecewakan, waktu kita disakiti, apakah mulut kita, hati kita masih meluap dengan ucapan syukur, dengan terima kasih, atau kita balas kejahatan dengan kejahatan, atau kita balas dengan caci maki, atau kita balas dengan menyakiti juga. Karena saya percaya tekanan-tekanan dalam kehidupan kita, ujian-ujian dalam hidup kita cuma ingin menunjukkan apa yang ada dalam hidup setiap kita. Saya berharap hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mulai praktekkan firman Tuhan ini. Mulailah berbahagia. Kalau kita mengalami pencobaan, mengalami ujian, ingat bahwa pencobaan ujian yang kita alami bukan ingin menghancurkan kehidupan kita, cuma ingin menunjukkan apa yang ada dalam hidup kita. Kalau ternyata realita Tuhan belum ada dalam hidup kita, yuk mari kita perbaiki. Biarkan kerajaan Tuhan, biarkan Yesus menjadi raja dalam hidup kita. Dia benar-benar menguasai kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Bukan ibadah kita, bukan penyembahan kita yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah Dia jadi raja dalam hidup kita. Karena saya percaya waktu Dia jadi raja dalam hidup kita, kita akan melayani Dia dengan sukacita, kita akan beribadah, kita akan menyembah Dia dengan sukacita. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari ini nikmatilah kehidupanmu.
Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ketika ujian datang, ketika pencobaan datang, kita akan dibawa naik kelas. Tetapi lebih daripada itu, kita akan mengerti siapa yang ada dalam hidup setiap kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menikmati hari-hari berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Banyak ujian, banyak pencobaan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kembali mengingatkan buat setiap kami bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak-anak-Mu, kami gak bisa menghindari dari ujian dan pencobaan dalam hidup kami. Tuhan seringkali izinkan pencobaan, ujian terjadi dalam hidup kami. Dan firman Tuhan katakan kami harus berbahagia menghadapi situasi seperti ini. Karena kami tahu bahwa ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan untuk kami lewati, untuk kami lalui dalam kehidupan kami, akan menunjukkan buat setiap kami apa yang ada dalam hidup setiap kami. Apakah sungguh Tuhan ada? Apakah sungguh Tuhan bertahta dalam hidup kami? Apakah sungguh Tuhan berdaulat atas hidup kami? Ataukah mungkin ada hal-hal yang lain? Ataukah mungkin ada ego, ada keinginan daging kami yang lebih menguasai kehidupan kami? Terima kasih Bapak Surgawi, firman-Mu sudah mengingatkan setiap kami. Kalau realita Tuhan belum ada dalam hidup kami, hari ini bawa kami Tuhan. Kami mau buka hati kami. Mari Tuhan bertahta dalam hidup setiap kami. Engkau jadi raja, Engkau yang menguasai kehidupan kami. Supaya ketika ujian, pencobaan datang, dengan berani kami akan menunjukkan bahwa biar cuma Kristus yang keluar dalam hidup kami. Ketika kami disakiti, kami dikecewakan, kami tidak balas menyakiti dan mengecewakan orang lain. Kami balas dengan ucapan syukur. Kami balas dengan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan buat orang-orang yang menyakiti, yang mengecewakan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat firman. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, percayalah ujian, pencobaan akan buat kita naik kelas dan ingin menunjukkan buat setiap kita apa yang ada dalam hidup setiap kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.